إلهي بجاه الأنبياء والملائكة Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat pada malam hari yang cerah ini, memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul memenuhi undangan dari almarhum Bapak Rais bin Abdurrahim. Seraya berdoa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara Walimatul Kursi pernikahan saudara kita Ridwan bin almarhum Bapak Rais Abdurrahman dengan Rahma binti Bapak Robi Marjuki yang insya Allah akad nikahnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah menjalankan ajaran dan sunnahnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Muharram Al-Ustaz Ming Supriyatna, sarjana agama. Yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Cacang. Yang saya hormati Ketua LMK RW 011 Cempaka Putih Barat Bapak Trianto, serta bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Musholah Miftahul Jannah dan warga RT 008 dan sekitarnya yang saya hormati. Adapun acara pada malam hari ini, yang pertama pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Cacang, dan kami mohon untuk pembacaan doa yang dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ming Supriyatna, sarjana agama, dan pembacaan maulid Sintruduror oleh tim Hadroh Majelis Ar-Rahman Hadroh Al-Husaini. Selanjutnya tausiah yang mungkin akan dibawakan oleh Bapak Abdul Malik, sarjana hukum. Untuk acara selanjutnya, marilah kita sama-sama kita mulai acara dengan membacakan suratul Fatihah, yang mana Al-Fatihah ini kita barokahkan Al-Fatihah ini di pernikahan saudara Ridwan dan Rahmah, selalu diberikan keridhaan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hariniyah wa bi kulliyatin saraha wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mempersilakan waktu dan tempat, kami persilakan untuk Bapak Cacang. Al-Baqarah Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qafatul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi ajma'in sawilahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sumai jamil awliya wal ulama was salihin, khususan kutub Rabbani Sayyidina Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Jasahul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal Mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanal jamil kubur muslimin wal muslimat
والمؤمنين من مشارق الأرض إلى مغربها بارها وبارها sultan ila ruh almarhum Bapak Abdurrahman bin Bapak Ahmad, sumaya almarhum Muhifah binti Ratimah, sumaya almarhum Amah binti Ahmad, sumaya almarhum Ahmad bin Nairin, sumaya almarhum Ratimah bin Pulan, sumaya almarhum Musani bin Musa, sumaya almarhum Muhammad Inin bin Suhid, sumaya almarhum Rojali bin Ahmad, sumaya almarhum Rahimah binti Rojali, sumaya almarhum Musa bin Sa'ulahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Ya Latif, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma latifun lil ibadi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Subhanallah وبحمده سبحان الله 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 العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تحملنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بنية الشفاء والدواء والعافية بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سواء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لنا ولكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولك الحمد يا الله يا معبود يا مولانا يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين للشاكرين حمدا نعما حمدا يوافي وهو يكافئ مزيدا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي للجلال وجهك الكريم ولعظيم السلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين استويك ونستودع أدياننا وأنفالنا وأنفسنا وأمورنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم بلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان مريض جبار عنيد بعينين جبارين ومن شر الشر إنك على كل شيء قدير اللهم جمعنا بالعافية والسلام واسقنا بالتقوى والاستغاثة وإن موجبة الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع دعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتعبد له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين
اللهم اجعل وأوصي وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم قلنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما سبحنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس العزيز المبارك هدية منا واسعة رحمة مما وهب بفضلك نازلة بركة شاملة نقدم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رأي آبائه وإخوان الأنبياء والمرسلين وعلى صحابة رسول الله أجمعين ثم إلى رأي جميع أهل القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نسأل مغاربها برها وبرها سسنا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وعبدالنا ولماسنا بسم روح المرحوم Bapak Rais Abdurrahim bin Bapak Ahmad ثم إلى روح المرحوم Ibu Muhibah binti Ratiman summa ila ruh almarhumah Amah binti Ahmad summa ila ruh almarhum Bapak Ahmad bin Nairi summa ila ruh almarhum Katiman bin Pulan summa ila ruh almarhum Musani bin Musa summa ila ruh almarhum Muhammad bin Suraih summa ila ruh almarhum Bapak Rojali bin Bapak Ahmad summa ila ruh almarhumah Rahmah binti Rojali summa ila ruh almarhum Musa bin summa ila ruh almarhumah Nasariah binti Ri'ih summa ila ruh almarhum Muhammad Daim bin Bucil summa ila ruh almarhumah Raya binti Kotek summa ila ruh almarhum Samain bin Muhammad Ali summa ila ruh almarhum almarhumah Asmuni binti Yahya summa ila ruh almarhum Haryawan bin Kadunta summa ila ruh almarhumah Safrah binti Kasan summa ila ruh almarhum Dani bin Muadi man istamanaha huna bisababihim jalahum zawabazalika minna ilaihim wajalhum nurriyasatan lahu bana yadayim Allahumma jalhum hijaban lahu minan nar itqan lahu minan nar sitran lahu minal azab Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fuanhum wajalil jannata ma'wahum rahmata wa syafata wal maghfirata wa ni'mata ala jami' ahlil kubur nal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahum ad-darajat wa tawim lahum al-hasanat wa kafir anhum as-sayyi'at wa adhilhum al-jannata mal aba wal awliya wal ulama'i was salihin ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa nas'aluka salamata fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut Allahumma huwina ya Allah fi syakaratil maut wan najata minna nar wal afwa indal hisab Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ij'alni muqimas shalah min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala Muhammad
محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sarjana hukum, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati falyasnanna bi sunnati wa min sunnati an-nikah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim walhamdu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan al-mukarram wal muhtaram akhina al-ustaz Min Supriyana, al-ustaz Encang Cacang, para asatid yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, para jamaah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibunya, ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan hadirnya duduk bersimpuh kita pada malam hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja kita berkumpul pada ini malam memenuhi undangan Sahibul Bait berkenaan dengan Ridwan, Ridwan yang insya Allah pada hari Sabtu akan melangsungkan ijab kabul, akdun nikah. Maka kita dimohonkan pada malam ini untuk bersama-sama membacakan tahlil, tahmid, doa arwah, dan nanti dilanjutkan dengan pembacaan maulid, dengan harapan semoga dengan ini semua prosesi acara ijab dan kabul yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu nanti berjalan dengan lancar. Amin. Tentu saja dengan iringan doa, harapan ya ini dapat membina keluarga yang bahagia. Amin. Karena berbicara perkawinan, kita definisi dulu apa itu perkawinan. Apa itu kawin? Kawin gitu. Terus ayam kawin gitu ya. Kawin ya, boleh kita bilang perkawinan atau kawin atau pernikahan. Kawin lah bahasa kita, perkawinan. Kalau menurut undang-undang ya, undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 71 ya, ikatan lahir batin antara laki dan perempuan. Jadi yang diikat itu laki sama perempuan, bukan laki sama laki. Laki sama laki jangan perkawinan, LGBT makanya nggak boleh. Secara undang-undang udah nggak ada ikatan lahir batin antara laki dan perempuan. Nah, ini yang diikat bukan hanya lahir, tapi juga batin. Karena ada orang diikat secara perjanjian perkawinan hanya lahirnya aja, batinnya dia tersiksa, itu bukan perkawinan. Jadi yang diikat lahir batin, laki dan perempuan. Dengan tujuan apa? Untuk membina keluarga atau rumah tangga. Jadi ada tujuannya, dikumpulkan tuh, diikat, disatukan antara laki dan perempuan dengan tujuan membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Itu baru perkawinan. Ya, jadi pasangannya beda kan? Laki perempuan, bukan laki laki atau perempuan ke perempuan. Tujuannya jelas, membina keluarga yang bahagia berdasarkan, kalau di undang-undang disebutnya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tujuan perkawinan adalah membina keluarga yang bahagia berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena pernikahan itu atau kawin itu memang tujuannya untuk menenteramkan. Untuk apa? Menenteramkan orang yang tadinya kurang tentram, dengan adanya pernikahan akhirnya dia menjadi tentram. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tengok ayatnya. Apa ayatnya yang sering kita baca? Di undangan itu sering kesebar-sebar itu. Sayangnya itu ditulis pakai bahasa Al-Quran, suka-suka kita buang. Nah itu kurang ikhtiroman kita tuh, kurang hormatnya kita terhadap Quran itu. Kalau kita tahu itu ayat Quran, jangan terletakkan di tanah, kita pungut, kita taruh tempat tinggi, kita simpan. Seandainya kita musnahkan juga itu, kita bakar, airnya itu jangan sampai jatuh ke comberan. Pokoknya itu kita muliakan. Siapa-siapa orang yang memuliakan Al-Quran, maka Allah akan muliakan lagi. Maka tuh ada amalan di awal tahun baru Hijrah kemarin, kita untuk memuliakan Al-Quran dengan membaca Bismillah, dan ditulis sebanyak 113 kali. Tulis dalam kertas, kantongnya bawa kemana-mana, dimuliakan, kecuali dibawa ke tempat yang kotor, WC. Nah, itu memuliakan. Apalagi dengan Bismillah, Ulu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus keberkahannya. Nah, ini ayat Quran sering berada di surat undangan, surat Ar-Rum ayat 21. Apa bunyinya? Yunus. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi. Nah, berarti ayat itu apa sih? Tanda-tanda. Maksudnya tanda-tanda kekuasaan. Di alam raya ini ada tanda kekuasaan Allah, tergantinya pergantian siang, malam, silih berganti, yang mana itu enggak bertubuhkan. Nggak pernah malam terus, atau sebaliknya nggak pernah siang terus. Jadi itu berputarnya matahari sama bulan akur, ya, terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Begitu terjadinya pergantian malam menjadi siang, siang menjadi malam. Nggak pernah bertabrakan itu peredaran itu, bersilih bergantinya secara teratur. Itu tanda-tanda berdirinya langit tanpa tiang. Ada nggak langit tiangnya? Biasanya yang sebut sakfun, di atas itu ada tiang. Coba langit, ada tiangnya nggak? Bayangin, gagah perkasa tuh langit, berdiri tegak tanpa tiang, nggak ada yang bisa tandingin. Itu ayat-ayat Allah. Ayat artinya ya bisa kita baca ayat. Biasanya kita suka baca ayat kursi, ya kan? Kursi apa ayat kursi? Setan biasanya. Kalau nggak mempan, kursinya lempar. Itu ayat-ayat Al-Quran jelas. Tapi ini ada ayat berupa makhluk. Nah, kayak Al-Quran bilang, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan? Itu ayat-ayat semua. Nah, sekarang ayat yang paling jelas pada diri kita sendiri. Kita diciptakan dari diri kita sendiri, ya kan? Nah, kita diciptakan dari diri kita sendiri. Artinya Allah ciptakan Adam. Jadi manusia berasal dari manusia. Maka teori yang mengatakan manusia dari monyet itu batil. Nah, itu mustahil dan itu kufur. Karena kita berasal dari manusia dan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Jadi itu ayat, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Jadi itu perempuan, ya. Ini Iwan besok mau nikahin perempuan kan? Itu perempuan ayat. Itu tanda. Artinya dia tanda kebesaran Allah. Untuk dijadikan apa sih kalau tanda itu? Ya untuk kita bersyukur. Karena bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam pernikahan itu merupakan ibadah yang paling enak, ibadah lazim, ya ibadah zuat, nikah. Paling enak itu ibadah, ya kan? Dan orang yang telah nikah itu, kata baginda Rasul, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman.
Siapa orang yang menikah nih, bukan kawin tadi, nikah, faqad istakmala, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari iman. Jadi iman itu, sempurnanya iman itu dengan nikah. Jadi orang nikah itu ibadahnya dapat double pahala. Makanya belum pada nikah dia. Tapi siap-siap dulu, cari calonnya. Calonnya. Nikah itu kata Nabi, tungkahul mar'atu bi arba'in. Nikahilah oleh perempuan, mar'ah itu sebetulnya perempuan, ya, jangan laki ya. Ya ada laki-laki tuh yang ngerabak tampolan itu. Ya, begitu tuh, megang-megang kita, salamannya caranya lain, becek, tampol, kasih pelajaran dia. Ini jangan salah ini, ntar lagi anak-anak kayak begini masih parasnya masih cakep gitu kan, orang begitu paling teman itu. Nikahin olehmu akan perempuan itu 4 hal. Anjamaliha, cantiknya. An-nasabiha, nasabnya, keturunannya. An-maliha, hartanya. Wa an-diniha, yang keempat tentang agamanya. Kalau kita nggak dapat yang 3 ini, maka carilah yang seagama. Makanya seagama, karena nikah tanpa seagama itu di undang-undang nasional kita juga, undang-undang positif itu ditolak. Jangan hukum Islam juga, hukum Islam bahkan jatuhnya zina kalau dia bukan seagama. Jadi nggak ada tuh, jangan ngikutin selebritis lain agama boleh nikah seolah rukun, bukan itu. Ikatan lahiran batin bahagia berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi memang dia harus berdasarkan sunnatullah. Nikah tujuannya satu tadi, untuk menenangkan litas kunu ilaiha mawaddatau warahmah, ya kan? Yang kedua itu pencapaiannya apa sih? Mawaddah warahmah. Mawaddah apa itu? Kasih sayang, warahmah, ya kan? Mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Cinta, mungkin kalau kita bilang cinta itu secara fisik, mawaddah itu ibaratnya fisik lah, ya kan? Kita ngelihat perempuan cakep itu, yang kita lihat hatinya yang cantik apa emang wajahnya? Anjamaliha, jamalnya, cantiknya perempuan itu dari paras wajah. Maka itu mawaddah disebut dulu. Ya kita boleh aja cari pasangan yang cantik supaya nggak malu dibawa ke kondangan. Tapi jangan cakep-cakep juga. Tersangka pakai pelet kita. Cakep banget ya, pakai pelet kali gitu kan. Cakep artinya ya memang fisik itu mawaddah. Maka di awal orang nikah itu mawaddah itu ya kita kenal dibolehkan. Kita ngelihat aurat perempuan itu haram hukumnya. Tapi waktu nikah, waktu mau uzwat, mau khitbah itu dibolehkan. Uzur itu dibolehkan. Yaitu yang dilihat apa? Mukanya dan telapak tangannya. Itu tuh. Waktu kita khitbah, kita lihat tuh mukanya. Oh, cakep nih. Karena mungkin dulu kita ngeliatnya dari jauh. Begitu dekat, wah nggak jadi nikah ya. Ada begitu orang kan, dia boleh aja lihat tangannya, lihat mukanya. Udah waktu khitbah yang dibolehkan antara muka dan tangannya gitu. Nah kecantikannya ini boleh dilihat muka dan tangan, tujuannya supaya menyenangkan hati kita. Mawaddah namanya. Adapun rohmah itu, jadi mawaddah itu kita artikan cantiknya itu cantik fisik. Nah kalau orang udah tua ya, masih juga suka gandengan jalan sama istri, nenek-nenek, kakek-kakek, itu nih bukan mawaddah lagi, naik level. Karena secara fisik udah kagak ada nafsu, mungkin nenek-nenek melihat nenek keriput. Makanya kalau mau, wah saya sih nikah itu karena cinta. Ya cinta, coba kawin aja nenek-nenek, berani kan? Berani gak kawin nenek-nenek? Kalau memang cinta, pasti mawaddah dulu dilihat cantiknya. Jadi wajar kalau milih yang cantik. Itu belum tahu nih kalau Iwan nih, ya pasti cantik lah. Tapi yang jelas perempuan. Warohmah, nah jadi rohmahnya itu kedua. Rohmahnya itu baru dia adalah kekurangan, kasih sayangnya dia. Jadi orang nikah mawaddah warohmah, tujuannya itu bukan karena fisiknya jadi bahagia, tapi kasih sayangnya
menutupi kekurangan gitu. Jadi meskipun udah keriput dianggap dia menjadi membawa kebahagiaan, membawa ketentraman. Jadi kita nggak melihat fisik. Nah, jadi itu kan perbedaan. Memang manusia itu berbeda, ya kan? Pokoknya ada yang sama nggak? Nggak ada yang sama manusia. Manusia semuanya berbeda. Apalagi ini dua insan pasti berbeda. Yang satu laki, satu perempuan. Watak juga berbeda. Maka dari perbedaan-perbedaan inilah disatukan dalam perkawinan untuk apa? Untuk saling melengkapi. Orang itu kan punya kekurangan. Nah, kekurangannya itu untuk saling menepati. Maka usikum nasihat pribadi buat calon pengantin untuk saling melengkapi. Karena kalau orang sudah merasa sempurna, maka susah untuk dinasihati. Maka nikah itu tujuannya untuk saling melengkapi. Menyatukan lahir batin itu pasti kekurangannya ada, kelebihannya ada. Saling melengkapi, maka itu akan timbul adanya toleransi, pengertian. Nah, jadi mawaddah warahmah itu bisa sampai tua. Kalau nggak ada pengertiannya, wah repot nih. Kalau nggak ada pengertiannya, repot. Maka laki yang pertama tadi tujuannya, pesan selanjutnya itu untuk dibangun rasa saling pengertian, rasa kasih sayang itu saling membantu, menutupi kekurangan satu sama lain. Karena Al-Quran juga bilang begitu, antum libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pakaian laki-laki, pakaian bagi perempuan. Begitu sebaliknya, perempuan juga pakaian bagi laki-laki. Yang namanya pakaian itu apa sih fungsinya? Menutupi, bukan? Menutupi aurat. Aurat yang nggak boleh dilihat haram ditutup dengan pakaian. Itulah pernikahan. Ditutupi semua kekurangan kita, ditutupi calon kita, ditutupi yang istri menutupi kekurangan laki, yang laki menutupi kekurangan istri. Jangan diceritain, karena sekarang mungkin belum tahu Iwan nih, belum tahu dianggapnya istrinya, karena ngelihatnya dari mawaddah aja, dari cantiknya aja deh, dia belum ngerasain rahmanya, belum ngetahui karena belum disatu, belum nyatu. Tahu diijab kabul deh, baru dianggap sehari 2 hari tahu kekurangannya. Kekurangannya itulah jangan diceritain ke orang lain. Ceritain, gue baru tahu kaki bini gue kayak singkong tambus. Gue cerita-ceritain kayak gitu-gitu, ya. Fisiknya, sifatnya, nggak boleh. Karena kekurangan kita tutupin. Itu gunanya pakaian. Maka pesan selanjutnya apa? Tutupilah kekurangan pasangan kita. Jadi saling menutupi. Pengertian itu artinya saling menutupi, yaitu gunanya pakaian. Nah, itu dibangun atas la'alakum tattaqun. Yang penting takwanya itu. Karena Iwan nanti akan pesan selanjutnya yang terakhir nih, karena ada waktu ya. Poin terakhir yaitu la'alakum tattaqun itu kewajiban pria itu, pasangan suami mempunyai tanggung jawab yang berat, yang besar terhadap keluarganya. Ini pesannya nih. Setelah melangsungkan ijab kabul, maka Ridwan atau Iwan ini menjadi mempunyai beban tanggung jawab yang berat. Quran bilang gimana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu ditujukan laki. Kan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi tujuan itu laki itu. Jadi Iwan setelah ijab kabul nanti membina keluarga yang mawaddah, penuh cinta kasih sayang, penuh pengertian, saling menutupi kekurangan, juga mempunyai tanggung jawab. Kalau tadi nih sering kumpul sama teman-temannya di sini, wah namanya ada GMPF, wah aktif di sini. Itu udah nggak harus ada pengertiannya, kasih tahu istrinya. Kalau perlu ajak istrinya untuk bergabung dalam taklim, dalam pengajian, ajak yang baik-baik. Jadi jangan sendiri aja, ngaji sendiri, sholat sendiri, urusan sendiri, sendiri ibadah enggak. Tapi laki punya tanggung jawab apa? Mengajarkan istrinya yang pertama sholat. Dikasih tahu sholat, dikasih tahu istrinya tentang hukum-hukum haid. Dikasih tahu kan perempuan. Kalau dia nggak tahu, dia aja ngaji. Ntar istrinya tanya, bang, saya keluar darah terus nih. Ini darah haid bukan? Haid, wah. Padahal dia baru suci kemarin, baru suci 3 hari. Masa sekarang baru suci 3 hari tetap haid? Masa haid? Bukan haid. Ya, jadi haid itu
darah keluar dari pagi wanita, pertama syaratnya berapa? 9 tahun. Jadi orang yang keluar darah di bawah 9 tahun, misalnya anak kita keluar darah umur 8 tahun setengah, ngadu ke kita, kalau bukan haid. Kalau 9 tahun itu darah haid. Yang kedua, kalau darah itu keluar dalam 1 hari ke 15 hari itu sebanyak 24 jam, baru dibilang haid. Kalau keluar hari ini keluar subuh, jam 8 berhenti, besoknya begitu lagi, artinya sehari keluar 2 jam, besoknya keluar 2 jam berhenti, 2 jam berhenti, 5 hari aja keluar, begitu terus 2 jam, berapa jam berarti? Meskipun 5 hari keluar, kalau dia baru 2 jam kan 10 jam, 5 hari itu bukan haid. Ya, karena dia harus sebanyak 24 jam dalam 15 hari. Atau sebaliknya kita tanya, ini darah keluar terus berarti keluar terus. Tanya terakhir haid kapan? Seminggu yang lalu. Sekarang keluar terus berapa hari? 5 hari. 5 hari tambah seminggu yang lalu tambah 6 hari, baru 11 hari. Dia suci terakhir ini cewek nih, perempuan. Dia sucinya baru seminggu yang lalu. Sekarang 5 hari. Nih keluar darah terus nih. 5 hari nih haid bukan haid. Kenapa? 5 hari ini keluar dibilang bukan haid, kenapa? Karena si wanita kan baru suci 6 hari, tambah 5 hari berapa itu? 11 hari. Nah, orang haid itu minimal sudah suci sebanyak 15 hari. Jadi perempuan tuh kalau disuci 15 hari, hari ke-16 itu pati haid. Tapi kalau si disuci baru 10 hari, baru suci 11 hari, keluar darah lagi itu, kayak dia suci nih, tanggal 1 udah bersih, tanggal 10 keluar lagi, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 keluar. Makanya yang 11 sampai 15 itu bukan haid, istihadah. Yang 16-nya baru haid. Terusnya gimana itu? Dia nggak sholat kan, menganggap dia haid, ya dimaafkan, dibolehkan karena menganggap itu haid. Padahal istihadah terhukum suci, wajib puasa, wajib sholat, boleh digaulin, nama istihadah. Nah, sholatnya gimana? Dikodok. Kita harus tahu tuh laki. Nah, kalau nggak tahu dipelajari supaya jangan mentang-mentang nah haid. Waduh, haid mulu nih orang nih. Kapan kita mau ibu ikut aja pas haid mulu, dicatat tuh, belajar. Jadi minimal perempuan suci, sudah merasakan suci itu berapa? 15 hari minimal. Kalau belum 15 hari suci, dia keluar darah itu, maka darah itu dipastikan bukan haid. Itu darah istihadah, penyakit darah rusak. Atau komponen darahnya itu meskipun keluar 7 hari, tetapi dari hari ke hari kalau dijumlah hanya nggak mencapai 24 jam, itu juga bukan darah haid. Dan juga bukan habis melahirkan. Nah, itu semua perkara-perkara fikih laki wajib mengetahui. Nasihatin untuk sholat, ya, jangan alasan terus, alasan haid. Kita nggak tahu, dibohongin atau kita bukan haid, bukan darah haid, darah penyakit, harus berobat gitu. Artinya laki semua pemimpin, anfusakum wa ahlikum. Nah, itu jadi punya keluarga kita, ajak ke istri kita. Nanti kalau udah anak, punya anak. Makanya tujuan kita semua ini, semoga ini Iwan dapat membina keluarga yang sakinah, damai, tentram, bahagia, mawaddah warahmah, dan amin, dijadikan anak-anaknya ya anak yang soleh dan soleha. Amin. Kurang lebihnya cukup sekian. Kalau mau ngomong kadang ngerem lagi deh. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Malik Salina Hukum yang telah memberikan tausiahnya. Semoga bermanfaat untuk Bang Iwan dan kita semua nih. Selanjutnya pembacaan Maulid Simtudurul oleh tim Hadroh Majelis Ar-Rahman Hadroh Al-Husaini. Waktu dan tempat kami persilakan.